Gaji masuk, udah habis aja. Padahal kamu nggak beli barang mahal. Kok bisa ya? Aku dulu juga pernah ngalamin hal yang sama. Dan ternyata itu bukan cuma soal uang yang sedikit, tapi lebih ke cara kita ngatur uang yang kurang tepat. Banyak dari kita, termasuk aku dulu, nggak sadar kalau selama ini salah kelola keuangan sejak awal. Sebenarnya masalah ini simpel sih, tapi sering banget diabaikan. Pernah nggak kamu coba catat berapa pengeluaran kamu setiap hari? Misalnya, kamu mikir, cuma beli kopi doang, masa segitu aja dicatat? Tapi coba deh dijumlah. Kalau kamu beli kopi Rp15.000 setiap hari selama sebulan, itu sudah sekitar Rp450.000. Bayangin kalau ditambah jajan atau nongkrong lainnya, bisa jauh lebih besar lagi. Temen aku, Bayu, pernah cerita gajinya habis sebelum waktunya. Padahal, kerjaannya sama kayak aku dan kamu. Setelah aku tanya, ternyata dia nggak pernah mencatat pengeluarannya sama sekali. Dia cuma tahu gajinya masuk, terus uangnya habis, tapi nggak tahu kemana. Dari situ aku ngajarin dia buat mulai catat pemasukan dan pengeluaran, walaupun sederhana. Hasilnya, dia jadi tahu pos-pos pengeluarannya dan mulai bisa atur supaya nggak boros. Dari pengalaman itu, aku belajar kalau langkah pertama yang paling penting dalam keuangan itu adalah kenali dulu berapa pemasukan dan pengeluaran kamu. Kalau kamu nggak tahu, gimana mau atur? Setelah itu, kamu butuh yang namanya anggaran bulanan. Ini kayak peta supaya kamu tahu harus pakai uang buat apa aja. Ada metode yang cukup gampang, namanya aturan 50-20-30. Jadi, dari penghasilan kamu, 50% untuk kebutuhan utama seperti makan, listrik, dan transportasi. 20% untuk bayar hutang atau cicilan kalau ada, dan 20% lagi untuk tabungan dan investasi. Sisanya 10% buat hiburan dan kebutuhan lain. Tapi jangan terlalu kaku juga, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yang penting, kamu punya batasan supaya nggak kebablasan belanja atau jajan. Ngomong-ngomong soal menabung dan investasi, aku tahu ini sering bikin bingung. Bedanya menabung dan investasi itu apa sih? Menabung itu biasanya untuk kebutuhan jangka pendek, kayak dana darurat atau beli sesuatu dalam waktu dekat. Investasi itu cara supaya uang kamu bisa tumbuh dan memberikan keuntungan di masa depan. Menurut data dari OJK, masyarakat Indonesia yang berinvestasi itu masih sedikit, cuma sekitar 12%. Padahal, kalau kamu mulai sekarang, walau dengan jumlah kecil, hasilnya bisa berbeda jauh di masa depan. Aku pernah baca contoh ini. Kalau kamu nabung Rp500.000 per bulan dengan bunga bank biasa yang kecil, uang kamu nggak akan berkembang banyak. Tapi kalau kamu investasi di reksadana dengan return sekitar 8-10% per tahun, uang kamu bisa bertumbuh cukup signifikan dalam waktu beberapa tahun. Tapi ingat, jangan asal investasi juga ya. Pelajari dulu jenis-jenis investasi yang ada dan pilih yang sesuai dengan profil risiko kamu. Selain itu, penting banget buat kamu hindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu hutang buat barang yang nggak perlu atau nggak mendatangkan manfaat jangka panjang. Misalnya, beli gadget mahal dengan kartu kredit tapi nggak punya dana cukup. Kalau kamu kebanyakan hutang konsumtif, beban finansial kamu jadi berat dan bikin stres. Kalau terpaksa hutang, usahakan hutang yang produktif, seperti buat modal usaha atau investasi yang bisa memberikan keuntungan. Satu lagi yang sering dilupakan, yaitu dana darurat. Dana darurat ini penting banget, karena hidup nggak selalu mulus. Bisa tiba-tiba ada sakit, kehilangan pekerjaan, atau perbaikan rumah yang mendadak. Idealnya, dana darurat kamu cukup untuk menutup biaya hidup selama 3-6 bulan. Bayu, temenku itu, sekarang punya dana darurat, jadi dia merasa jauh lebih tenang saat sempat kena PHK. Dia nggak panik dan tetap bisa bayar kebutuhan hidup tanpa harus pinjam sana-sini. Terakhir, jangan lupa buat rencana keuangan jangka panjang. Keuangan yang sehat itu bukan cuma soal hari ini,
tapi juga masa depan. Mulai pikirkan soal dana pendidikan anak, beli rumah, atau persiapan pensiun. Kalau bingung, kamu bisa pakai aplikasi perencanaan keuangan yang sekarang banyak tersedia, atau konsultasi sama perencana keuangan supaya kamu punya gambaran jelas dan terarah. Jadi, kalau aku rangkum, hal paling penting yang harus kamu lakukan supaya keuangan kamu sehat dan nggak bikin stres adalah: pertama, catat dan kenali penghasilan serta pengeluaran kamu. Kedua, buat anggaran bulanan yang jelas dan disiplin jalankan. Ketiga, mulai rajin menabung dan pelajari investasi supaya uang kamu bisa tumbuh. Keempat, hindari hutang konsumtif yang bikin pusing. Kelima, siapkan dana darurat supaya siap menghadapi keadaan darurat. Dan terakhir, rencanakan keuangan jangka panjang supaya masa depan kamu lebih cerah. Kalau kamu bisa mulai jalani langkah-langkah ini, aku yakin keuangan kamu bakal jauh lebih terkontrol dan kamu bisa lebih tenang menjalani hidup. Nah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin terus belajar soal keuangan dengan cara yang mudah dan santai, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Aku bakal terus kasih tips dan info yang kamu butuhin biar kamu makin pintar ngatur uang. Sampai ketemu di video berikutnya ya.